Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel Papi Bonsai, channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi hari ini seperti janji saya di video sebelumnya ya, saya mau melakukan tahapan seleksi cabang teman-teman. Yaitu seleksi cabang ini adalah tahapan pertama setelah pohon kita itu sudah subur ya, dari tahap pendongkelan tentunya, atau dari tahap penanaman maksud saya. Nah, seleksi cabang ini sangat penting mengingat seleksi cabang ini juga juga berperan penting dalam membuat kerangka konsep selanjutnya ya. Jadi untuk konsepnya sendiri ini adalah bahan bonsai dengan gaya slanting di aliran ekspresionis. Jadi nanti untuk konsepnya setiap cabang-cabang ini memiliki kanopi-kanopi sendiri ya. Untuk ukuran kanopi atau mahkota itu tergantung pada besarnya nih pangkal cabangnya teman-teman. Semakin besar ya kita proporsionalkan, jadi dia akan semakin besar juga untuk kanopi. Jadi jangan jangan dibikin istilahnya kedodoran ya. Jadi misalkan cabangnya segini kita bikin mahkota yang besar kan kelihatan nggak kokoh gitu teman-teman. Nah ini juga, ini kan besar, ini nanti kita bikin lumayan besar. Nah untuk topnya ini nanti yang paling besar karena dia posisinya paling tinggi, karena kita juga mengingat dalam logika alam ya, pohon yang dia posisinya lebih tinggi dia pasti akan memiliki kanopi lebih besar karena dia lebih menang matahari, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti untuk top mahkota tetap di sana. Kemudian itu nanti juga ada mahkota tapi agak besar gitu. Kemudian yang yang kecil-kecil ini sebagai kanopi kecil gitu ya, anak-anak kanopi kayak gitu. Tapi kita juga tetap pertimbangkan atau ini untuk gerak dasarnya tetap terlihat nanti gitu teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita lakukan seleksi cabang ya. Untuk seleksi cabang sendiri sebenarnya sudah berulang kali saya ulas ya di konten saya atau video saya sebelumnya. Yang pertama itu untuk seleksi cabang itu kita pilih cabang yang tepat arahnya teman-teman, jangan yang subur ya. Ini tadi banyak yang sudah saya potong, sebenarnya sangat subur tapi saya potong di sini. Ya karena cabangnya nggak tepat arahnya. Jadi buat apa kita pelihara kayak gitu teman-teman. Nah, ini juga salah satu tip penting menurut saya untuk seleksi cabang ini. Jadi mau saya lakukan seleksi cabang dulu ya, nanti kita lihat hasilnya saja karena saya tidak ada tripod untuk HP. Nah ini contohnya yang saya maksud tadi ya. Untuk serut itu biasanya kalau tumbuh tunas itu nggak hanya satu teman-teman di mata tunasnya, pasti bertumpuk banyak seperti ini. Nah ini bahkan ada 5 cabang ini. Nah kita juga harus jeli dalam pemilihan cabangnya. Ini saya maksud. Nah ini kan ada 5 mata tunas ya yang tumbuh di sini. Oke, teman-teman bisa lihat. Pertama kita konsep dulu mana cabang yang mungkin akan kita gunakan, berpotensi akan kita gunakan. Jangan pilih yang subur. Nah ini menurut saya yang mau saya gunakan yang ini teman-teman. Nah sedangkan yang ini sangat subur, dua ini kita tidak gunakan. Tapi kita tidak gunakan ya, ya kita potong saja teman-teman. Jadi untuk seleksi cabang sendiri sebenarnya kan ada fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi ya, agar cabang-cabang yang kita sisakan ini nanti lebih cepat dia tumbuhnya teman-teman. Jadi tidak rebutan lagi dengan cabang-cabang yang lain. Bentar ya, agak susah saya. Nah ini sudah saya potong ya, yang tadi yang menumpuk tadi. Nah salah satunya yang ini kalau kita lihat sangat subur ya, dibandingkan yang cabang yang saya sisakan jauh kesuburannya. Nah, kita buang saja. Jadi sekali lagi pentingnya seleksi cabang itu untuk memaksimalkan pertumbuhannya, jadi agar cepat besar intinya. Nah, ini mungkin yang belakang ini juga saya akan potong
Oke, jadi ada yang perlu diperhatikan lagi kalau seleksi cabang ini, kalau bisa kita menyisakan 2 cabang ya. Kalau misalkan arahnya itu sudah benar. Misalkan ada beberapa cabang cuma ada. Dan juga untuk tahapan seleksi cabang ini kita juga perhatikan kalau misalkan kita sudah menemukan arah yang benar, kita juga kalau bisa mempersiapkan cabang alternatif teman-teman. Jadi kita sisakan dua cabang. Nah ini yang saya potong tadi ya. Ini saya video dari belakang teman-teman. Ini sama ini arahnya menurut saya udah benar. Cuma kita sisakan satu. Sebenarnya ini yang saya pakai, cuma kita sisakan ini dulu. Ini gunanya sebagai alternatif cabang ya. Misalkan ini nanti patah kena apa kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Di luar kemampuan kita lah istilahnya. Nah kita masih punya cabang cadangan. Gitu ya teman-teman. Kalau bisa seperti itu. Kalau misalnya arahnya sudah benar, kita sisakan 2 cabang. Dan juga ada yang perlu kita sisakan lagi seperti ini teman-teman. Nah cabang ini sebenarnya nanti tetap tidak saya pakai, cuman ini saya gunakan, saya fungsikan untuk menutup luka ini teman-teman. Nah ini kan bekas potongan ini. Nah kalau misalkan ini nanti sudah membesar, otomatis untuk jalur kambium nanti akan menutup bagian potongan ini. Meskipun kita tidak pakai, tapi kita harus paham tentang fungsinya ya. Jadi ini saya biarkan ngelos dulu terus teman-teman sampai dia membesar dan menutup bekas luka ini. Kan kalau dilihat nggak enak ya. Jadi harapan saya nanti ada kambium keluar kayak gitu teman-teman, seperti vikus itu ya. Nah ini gunanya cabang-cabang seperti ini teman. Jadi nggak semua cabang kita habiskan ya. Nggak semua cabang-cabang yang kayaknya nggak guna kita habiskan. Nah biasanya akan tumbuh cabang-cabang di bawah seperti ini teman-teman. Kita habiskan saja kalau seperti ini, karena nggak ada fungsinya. Kedepan yang nggak kita pakai dan juga nggak ada fungsinya. Biasanya ada fungsinya itu untuk memperkuat akar ya. Jadi akar-akar yang misalkan baru kita tanam, apalagi akar-akar yang baru saja kita potong itu sebisa mungkin kalau bisa yang akar-akar tubusan yang bawah-bawah ini jangan dipotong dulu. Ini untuk memperkuat akar, penyebaran akar dulu. Nah seperti ini. Nah ini tidak akan saya pakai ini. Mungkin yang ini nanti akan saya pakai sebagai bag. Yang ini ya. Tapi kita sisakan 2 sebagai alternatif ya. Nanti bag. Oke teman-teman, jadi ini saya rasa sudah selesai di tahapan seleksi cabangnya. Jadi seperti ini dulu ya. Nanti kita baru ke tahapan ke pengawatan untuk membuat kerangka konsepnya. Jadi tetap ikuti channel saya untuk inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.